Shalom saudara-saudariku yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irfantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Selasa 24 Desember 2024. Hari ini adalah hari biasa khusus dalam pekan Advent. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purba kala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera." Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah sekian lama mengalami kebisuan, akhirnya Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, kembali berbicara. Zakaria bisu karena tidak percaya dengan perkataan malaikat Gabriel tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, perikop Injil yang kita dengarkan hari ini merupakan kidung pujian yang dinyanyikan Zakaria selekas dia memberi nama kepada Yohanes Pembaptis. Penginjil Lukas menuliskan demikian, "Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah." Nyanyian pujian Zakaria yang kita dengarkan tadi bukan sekadar pujian spontan. Pujian itu syarat makna. Dan kita bisa membagi pujian Zakaria itu paling tidak ke dalam 5 tema. Pertama, Zakaria melambungkan pujian kepada Allah karena telah datang untuk menebus umat-Nya. Zakaria merujuk kepada penggenapan janji-janji kuno melalui para nabi yang menyatakan kedatangan seorang penyelamat dari keturunan Daud. Kedua, Allah memberikan keselamatan dan membebaskan umat-Nya, serta kidung itu sendiri mengingatkan kita bahwa Allah selalu ingat pada perjanjian yang diucapkannya kepada Abraham. Yang ketiga, panggilan kepada umat untuk melayani Allah tanpa rasa takut, panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup. Yang keempat, tema yang keempat, Zakaria menunjukkan peran Yohanes Pembaptis, anaknya, yakni untuk membawa pengetahuan tentang keselamatan melalui pengampunan dosa. Lalu yang kelima, Zakaria mewartakan bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda
untuk berfokus pada 2 poin permenungan, yakni tentang kesetiaan dan belas kasih Allah. Kesetiaan dan belas kasih Allah. Dalam permenungan saya, 2 poin itu bisa menjadi benang merah dari kelima tema yang saya sebutkan tadi di atas tadi, yang bisa kita temukan dalam Kidung Zakaria tadi itu. Saya hendak menggunakan permenungan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus untuk membantu kita merenungkan kesetiaan dan belas kasih Allah itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Terkait dengan kesetiaan Allah, Teresia menuliskan demikian. Kata Teresia, "Aku tidak pernah mau jatuh. Apa salahnya, ya Yesusku, jika aku jatuh setiap saat? Sebab dengan demikian, aku melihat kelemahanku, dan hal itu sangat penting bagiku. Dengan demikian, Engkau, ya Yesusku, melihat apa yang dapat aku lakukan, dan Engkau akan tergerak untuk membopong aku. Jika Engkau tidak membopong aku, itu karena Engkau berkenan melihat aku tergeletak di tanah. Maka aku tidak akan resah gelisah, tetapi akan terus mengulurkan tangan kepadamu, tangan-tangan permohonan dan cinta kasih. Aku yakin Engkau tidak akan meninggalkan aku." Lalu kata Teresia lagi, "Mengapa Anda harus takut oleh karena Anda tidak dapat memikul salibnya tanpa menjadi lemah? Di perjalanan menuju Kalvari, Yesus jatuh 3 kali. Dan Anda, tidakkah Anda akan jatuh 100 kali jika perlu untuk membuktikan cinta kasih Anda dengan bangun kembali dalam kekuatan yang lebih besar daripada sebelum Anda jatuh?" Bagi saya, kata-kata Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus itu sungguh mendalam dan sungguh menunjukkan betapa dia yakin akan kesetiaan Allah. Lalu tentang belas kasih Allah, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus menuliskan demikian. Yang paling harus kita lakukan ialah mengasihi Yesus, tidak memandang-mandang diri kita, tidak menimbang-nimbang kesalahan-kesalahan kita terlalu teliti. Cinta kasih itu tidak harus diperoleh karena usaha atau jasa. Cinta kasih itu ada untuk saya karena saya adalah Teresia kecil, bagian dari keluarga Martin. Saya tidak harus berusaha menjadi anak yang baik supaya dicintai. Justru karena saya tahu saya dicintai, maka saya hendak membalas dengan menjadi anak yang baik-baik dan membuat orang lain bergembira, bukan berpedih hati. Yang paling harus kita lakukan, kata Teresia, ialah membiarkan Allah, mempersilahkan Allah untuk mengasihi kita dan membopong kita seperti seorang ibu membopong dan memberi makan anaknya. Tidak lain karena anak itu adalah anaknya. Dan ia menyayanginya tanpa batas. Bahkan sebelum anak itu dapat mengetahui, apalagi membalas kasih sayang seperti itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Teresia Kanak-kanak Yesus juga menceritakan sebuah kisah yang akan saya petik kepada Anda. Teresia menuliskan demikian. Seorang raja yang sedang mengadakan perburuan melihat anjing-anjingnya mengejar seekor kelinci berwarna putih yang ada di depan mereka. Ketika kelinci tersebut mulai merasa bahwa anjing-anjing itu akan menerkamnya, kelinci tiba-tiba berbalik dan melompat ke belakang ke dalam tangan raja. Karena sangat terharu melihat wujud kepercayaan kelinci itu, raja tersebut sejak saat itu menyayangi kelinci itu sebagai miliknya sendiri. Tidak seorang pun boleh mengganggunya, dan raja sendiri yang memberi makan serta memelihara hewan kecil itu. Kata Teresia, lihatlah,
betapapun kita tak merasa berdaya, kita hanya harus melompat ke dalam pelukan Allah. Lalu, boleh dikatakan, Allah akan sangat terharu karena melihat kepercayaan kita, sehingga Ia pasti akan mengganjar kepercayaan kita itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, Allah itu setia, meskipun umatnya sering tidak setia. Bukan hanya setia, Allah juga berbelas kasih kepada umatnya. Kelahiran Yesus yang kita rayakan di hari raya Natal menjadi bukti kesetiaan itu, menjadi bukti belas kasih itu. Jikalau dulu Allah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya, sekarang Allah itu sendiri hadir bersama kita. Allah itu sendiri menjadi Immanuel yang berada bersama dengan kita. Kata Zakaria, Allah itu seperti surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Allah itu setia dan berbelas kasih. Selamat menyambut Hari Raya Natal. Amin.